Ini tak supirane ga? Nek ngetap to nang. Sik piro 20.000 piro lah ya. Ora masalah kowe ngomong aku ora seneng nyimpen dit nang etal, dit rata tak isi ning ngono. Nek layang iki anu Bawen Semarang. Oh iya. Ini layang. Iya. Kula nuwun, Pak. Ajeng registrasi, Pak. 3 orang. 3 orang. Nggih. Tinggal KTP mboten? Boten. Sampun nanti ndak mriki dene. Sampun, Pak. Nggih. Nama jenengan. Aman iki. Ora macet. Alhamdulillah. Dugi mriki pasti ngas. Gitu? Nggih. Oh, lagi grimis. Anggota 3 Nggih. 60. Terus parkirnya motor 20, jumlah totalnya 80. Parkirnya mobil. Mobil. Nggih. Nggih 20. Oke. Nggih. Nggih. Artane satu. Mboten jalan nggih, Pak. Niki. Boten insyaallah nggih. Menika kantoripun. Nggih. Matur Bandung. Kita rumiyin apa Nggih, langsung? langsung balik, Pak. Nggih monggo ngatos-atos. Nggih, nuwun nggih, Pak. Nggih monggo nederake. Tapi grimis. Grimis. Halo sobat petualang, berjumpa kembali dengan channel Lapaners. Kali ini kita ada di Gunung Andong, tepat di depan kita ya. Meskipun di atasnya agak berkabut, tapi terlihat bentuknya Gunung Andong. Tepatnya kita berada di base camp Pendem. Suasananya tidak begitu ramai. Hari ini Kamis 6 Juli 2023. Inilah kondisi base camp Pendem di sore hari. Tidak begitu padat ya seperti weekend. Kalau weekend kan biasanya sampai ramai. Padat sekali, ini longgar. Tadi kebetulan pas kita sampai sini itu gerimis, jadi rencananya kita yang mau berangkat langsung itu jadi agak tertunda dulu. Mau lihat situasi apakah ini gerimisnya akan mereda atau semakin deras. Nah, sambil menunggu waktu untuk mendaki, kita lihat dulu suasana di base camp Andong via Pendem ini. Untuk base camp area Pendem ini, lokasi base campnya itu tepat ada di gerbang pendakian. Mungkin agak berbeda dengan Sawit. Kalau Sawit itu kan lokasi base camp atau registrasinya ada di tengah-tengah desa. Nah, untuk Pendem ini ada di tepat di depan gerbang pendakian. Kemudian untuk lokasi parkir, biasanya untuk motor kalau weekend itu full di sini untuk motor. Kemudian mobil itu biasanya hanya parkir di tepi sini. Nah, ini untuk pos registrasi di ujung sana ya, yang ada lampu LED berjalan. Untuk tadi kita 3 orang dan mobil 1 itu habis 80.000. Kita tiketnya tadi mana ya? Nah, ini. Jadi ini tiketnya. Tiket parkir mobil 20.000. Untuk tiket pendakian gunungnya berapa ini? 15.000. Base camp Pendem ini terdapat warung untuk makan minum ada. Kemudian di sebelahnya ini ada toilet, ada 4 dan bersih toiletnya.
airnya juga ada juga tempat cuci tangan. Kemudian kita lihat ke belakang. Di bagian belakang ini yang cukup unik untuk tempat transit atau istirahatnya, itu berbentuk gazebo atau bilik-bilik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lebih kayaknya. Nah, jadi kalau kita mau istirahat setelah pendakian atau sebelum pendakian, bisa istirahat dulu di ini, di gazebo atau di bilik-bilik ini. Lokasinya cukup teduh ya, karena di belakangnya ini ada pohon yang cukup besar dan rimbun, pohon beringin usianya yang besar. Dan di sebelah bawah sana ada mata air, ada tempat air. Dulu pas saya awal kesini sebelum kemari itu, dulu ada kayak apa ya, semacam, kalau dulu kan di desa itu buat kumpul buat nyuci, buat keperluan mandi, itu kan jadi satu di sungai. Nah, ini tempat transitnya, kita lihat ya di sini. Dulu pertama kali saya mendaki Gunung Andong itu juga pertama kali lewat Pendem. Hanya saja dulu itu belum seperti ini ya, belum terkelola. Untuk basecampnya itu dulu masih di tengah-tengah rumah warga sana. Terus belum ada registrasi seperti sekarang yang bagus seperti ini. Tapi mantap sih Pendem ini, pengelolaannya bagus, juga aktif di medsos. Jadi untuk sobat petualang yang mau mendaki Andong via Pendem, bisa di follow medianya, ada Andong via Pendem di Instagram. Perlu informasi apa-apa di DM itu pasti biasanya balas kok, fast respon. Tips juga untuk teman-teman yang menghindari keramaian Gunung Andong, bisa naik di hari biasa, karena kalau weekend itu biasanya sangat padat sekali. Untuk pendakian kali ini kita bertiga, saya sendiri Fadil Arif, kemudian bareng Irga Yolanda yang kemarin kita ke Lawe ya, lewat Ceto setelah tahun kemarin, Laula Ceto, terus bulan kemarin Laut via Cemorosewu. Laut via Cemorosewu. Akhir bulan via Ceto. Agustus Ceto lagi. Belum tahu. Ini nanti sampai atas berapa lama juga belum tahu. Kaki baru error. Berarti dilempeti kabeh. Dan satu lagi anggota kita adalah Mas Doni yang kemarin lau via Cemorosewu. Dan Andong kali ini adalah misinya adalah mencoba sepatu Hoka agar sesuai habitatnya. Ini motor ini sebenarnya Vibrin, bukan sembarang Vibrin. Nih sepatunya baru. Oke sobat petualang, rupanya ini gerimisnya semakin deras, rintik-rintik hujannya. Jadi kita urungkan dulu niat kita untuk langsung naik. Kita mau transit, istirahat dulu di warung. Ini kita di basecamp mendengar suara tahu bulat. Kita mampir dulu mau jajan. 500-an digoreng dadakan di mobil. Halo 500-an. Ini kita beli dulu tahu bulat sambil menunggu gerimis. Reda, tapi kok sepertinya nggak ada tanda-tanda reda ini. Ini hasil saya racun nih untuk membeli sepatu. Hasilnya Hoka Tecton X dan Speedgood 5. Hari kurang itu hari. Dan nanti ya yang senior yang lebih buluk nanti punya saya Speedgood 3. Sudah bersiap semua untuk berangkat. Sepertinya kita akan
tetap nekat, hujan badai, tetap berangkat pokoknya. Naik. Gigi ada sampai. Renorno Mas, aku tak kayak stiker. Lawu yo, adem yo. Yuk, sebelum pendakian sore hari ini kita mulai. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ini pelan santai wae, paling 2 jam mentok-mentok. Cepet tak? Aman tak dah? Aman. Iya, aman. Mau foto-foto dulu di Teguh ya. Ya, sobat petualang, gerimis akhirnya reda sekitar pukul 4 sore. Kita mulai pendakian dari base camp Mendem. Untuk jalurnya diawali dengan paving tertata rapi seperti ini, nanti sampai gerbang rimba. Mas Doni Hirda sudah berada di depan, sementara saya jalan santai di belakang. Untuk jalur yang kita lalui adalah perkebunan warga, aneka tanaman bisa dilihat dari sini. Ada tomat, ada cabai, ada tembakau, ada pisang juga, ada kol atau kobis, kemudian ada rumput gajah juga untuk makan ternak. Ini meskipun kabut tapi nggak dingin ya, saya merasakan cenderung gerah, malahan sumuk bahasa Jawanya. Tadi perjalanan dari Solo kita habis zuhur ya, jam 1 lebih. Tadi lewat jalan tol biar cepat, terus keluar pintu tol Tingkir Salatiga, lewat Lingkar Salatiga, Kopeng, Ngablak, kemudian ke base camp Pendem. Ya Bu, Bu, nggih. Meskipun kita bawa tas gunung kayak besar, tapi kalau udah ketemu warlock itu langsung nggak ada apa-apanya. Kita bisa santai banget bawa hasil pertanian, rumput, kayu, mantap. Cabenya merah-merah, cabai panjang. Sana juga. Kita terakhir naik 1000 ya? Itu nggak olahraga, kaki rusak. Oh, sempat jatuh ya kemarin ya? Mau jatuh, olahraga nggak bisa sama sekali, sebulan full. Oke, untuk ladang penduduk sudah selesai kita lalui. Kita sampai pintu rimba. Depan itu sudah hutan. Mas Doni udah maju di depan. Kita istirahat dulu.
dari perkebunan warga. Area yang kita lalui pertama adalah kebun bambu. Di sini ada papan peringatan, dilarang menebang, membakar, dan melakukan kegiatan lain yang merusak pohon dan hutan di area sekitar Gunung Andong. Ini ada undang-undangnya. Bau ini bau kambing ya. Bau banget. Mungkin jerohannya dibuang di sini, atau bambu-bambu ini ada yang bekas untuk idul kurban kemarin. Oke ya, di sini kita ketemu perempatan. Kalau arah sana itu jalur selatan. Jadi kalau lewat jalur selatan nanti kita ke puncak utama Andong. Kalau jalur utara ke puncak yang kecil, alap-alap kalau tidak keliru. Nah, kemudian di sebelah kanan camping ground. Nah, itu ada area camp. Tempatnya di bawah pohon pinus, cukup rindang dan bersih dilihat dari sini. Cuma kalau saya lihat dari sini kayaknya minim lokasi yang datar ya, tapi nggak tahu kalau udah dekat di sana. Enak sih, areanya teduh. Yuk kita lanjut perjalanan, kita lewat jalur utara. Setelah paving, jalan yang kita lalui langsung tanah dan batu di bawah rimbunnya pohon pinus. Belum begitu nanjak ya, dikit-dikit lah nanjaknya. Nanti kalau sampai puncak baru, mau sampai puncak itu nanjaknya lumayan. Guys, sekitar pukul 16.30 kita sudah sampai di pos 1 Kenongan. Lokasinya ada di bawah rimbunnya hutan pinus dan cukup dekat dari pintu rimba. Ada shelter, kemudian ada tempat duduk. Ini udah tampak. Sementara Mas Doni sudah di depan. Males mau masuk pos, soalnya harus ke jalur agak masuk gitu, gak yang langsung di tepi. Oke. Masih ada sinyal, Mas? Dari pos 1 tanjaknya udah cukup lumayan. Memang curam ya jalur pendem ini, tapi paling cepat untuk ke puncak yang pendem. Kalau Lawu ya jalur ini seperti Cemoro Sewu, curam tapi langsung sampai. Itu Sien akhirnya gantian.
Mas Doni bawa tas spray. Rasa masih baik. Ya kerasa nih soran apa. Jika tukar dengan Mas Doni. Wih, langsung terbang Hilda. Hilda langsung terbang. Gimana rasanya, Kak? Enak. Barangnya eman. Tidak salah. Kita sampai di pos gerujukan. Jam berapa, Kak? 5:10. 16:53. Aman ya? Mohon maaf ya untuk video mungkin kurang jelas karena cahaya mulai minim menjelang matahari terbenam. Untuk jalur Andong via Pendem ini rupanya ada perubahan ya, jadi sudah diperlebar dari terakhir saya kemari. Ini udah lebar banget, terus ditatani kayu berundak-undak seperti ini. Dhuwur tenan ndak aja. Dhuwur tenan. Terakhir saya kemari beberapa tahun lalu bareng Nur Hikbah, terus Hoki Adit, tuh paling jalurnya seperti itu. Sekarang diperlebar. Jam 5 atau pukul 17 kita sampai di pos 2 Kendit. Suasananya kabut turun, gerimis sedikit serta angin. Anginnya itu enak ya, bikin badan gak gerah, tapi disertai gerimis air itu. Kabutnya, gerimisnya semakin deras, jadi kita berhenti dulu pakai mantel. Jadi seperti biasa ketika kita memakai jas hujan atau ponco atau mantel, terus hujannya berkurang. Mas, Ayo Mas. Solo hiking Masnya dari Semarang. Seperti biasa ya, setelah mantel atau bawa ponco terus hujan atau gerimisnya mereda, jadi mantelnya dilepas lagi. Lepas dari pos 2 Kendit, vegetasi mulai peralihan dari yang awalnya hutan pinus. Ini hutan pinusnya mulai jarang dan bentar lagi kita akan sampai ke alang-alang. Untuk trek Andong ini ada beberapa perubahan ya, dibelok-belokkan tapi tidak terlalu jauh karena memang longsor. Tapi tetap aman dan nyaman. Ada yang ingin mendaki gunung, latihan, Gunung Andong adalah tempat yang cocok. Dapat dilihat ya sobat petualang, jadi banyak dibuat jalur-jalur baru. Ini contohnya, sebenarnya ini juga jalur, cuma karena tidak terpakai sampai tertutup. Nih, banyak dibelok-belokkan. Untuk perbedaannya, kalau kita lewat Pendem Sawit, mungkin kalau Pendem ini view-nya terbatas, mungkin hanya merbabu kalau cerah. Sedangkan kalau kita lewat Sawit itu karena sisi timur, sisi barat, jadi kita bisa melihat gunung
Sumbing dan Sindoro di kejauhan. Kalau sini kan karena apa ya, di antara punggungan, jadi pemandangannya terbatas. Ya sobat petualang, ini kita benar-benar lepas dari vegetasi hutan pinus, sudah full alang-alang, dan kondisinya kabutnya cukup tebal, bisa dilihat jarak pandangnya tingginya 10-15 meter, dan gerimis berhenti, tapi juga nggak ada angin. Panas banget ya. Panas. Angin malah masuk angin, pori-porian buka. Pori-porian buka. Ya, kita jalan pelan-pelan. Tadi Mas Doni sempat ragu karena jalurnya nggak kelihatan, ketutup kabut ya. Ini. Tuh, nanjak di depan tuh, setinggi itu, dan itu belum puncak ya. Itu tanjakan ngarep wih. Bro, ya tanjakan tok. Kita istirahat dulu. Kebetulan ini momen maghrib, adzan maghrib. Kita tunggu sampai berhenti. Di depan saya ini sebenarnya udah masuk area Batu Pelawangan di situ. Tempatnya agak landai, kita istirahat 3 orang. Ini Mas Doni gantian pakai tas osprey. Kowe racun kok kowe. Iya kan, penak kan tas osprey kan? Senengane ngandalines sing enak-enak. Iya kan, penak toh tas osprey toh? Enak toh. Karo diaturmu lah. Mas. Koyo orang gota. Dani ya. Tenan. Ya maksudnya nek abote apa nih? Pas diangkat abot. Neng maksudnya ning koyo ya koyo Menyatu ke badan. Kayak nggih ngomong itu. Heeh. Racun memang. Nah, jadi saya berhasil hukal. Sepertinya pendakian yang akan datang, Mas Doni ini akan ganti tas osprey. Tinggal paling cari yang kapasitas kecil. Apa? Kecil loh semuanya itu. Enggak, maksudnya kapasitas yang gue kan 60 loh. Kowe golek rip. Sekenane rip. Aku ora gagas nek sekenan apa-apa ngene-ngene iki obrokan kowe. Untung-untungan tapi. Yo secondnya ya padha ya, Kak. Kacene akeh ya, Kak. Oh iya yang ngawur berarti rekane. 2 juta. Aku ingat lah. Kuwi dolen. Racun kuwi gara-garane kae. Pertama, aku kuwi iki. Bari ngasih gendi ya wis. Berarti soalnya aja munggah karo iki. Ini aku kurane L. Tersane enak ya, Kak. Diukur ya. Iki M. Iya Mas Doni L. Ini ketua aku ya ora apa-apa pas kok. Kene iki lho, kene ini karo Kuwi ta, Mas. Ki momen yang tepat ya, Mas. Sing duwe kan kita era kuat nganggo ki, Mas. Lah kuwi genten ono langsung wae, Mas. Langsung negosiasi ning kene wae, Mas. Besok nek tak nang Singapura piye? Ya, jileh aku. monggo. Lho, enak ta malah. Daripada kowe bingung nyalain ning omah. Pas butuh duit, ngedol spray kuning biyen. Hmm. Wis tekan sprene. Aku itu iki murah 1.8 1.9. Langsung gak tak dol kapok-kapok. Ya sobat petualang, mohon maaf. Ini sudah gelap rupanya. Dan cuaca juga fluktuatif, tadi gerimis terang. Ini kalau dari GoPro kemungkinan udah nggak kelihatan apa-apa. Ya nanti kita sambung pas di camp aja ya. Karena gelap juga percuma nggak kelihatan apa-apa. Ini kita mulai ambil senter penerangan. Ini sudah kita sampai suatu Pelawangan. Bekane tekan bare Mas loro, bekane sik tadi siji. Bisa tak, Mas? Senternya cekelan, senter sepeda dong yang udah. Wis Mas. Aus. Iki sama nih. Tuku barangnya urung ono. Iki sama nih Mas. Lirik. Yes. Soale mantel to. Aman. Aman ya? Aman. Iya, di sini ada tulisan Ki Ageng Tejo Leksono. Terus ada area batu pertapan.
Sobat Petualang, alhamdulillah kita akhirnya bisa mendirikan tenda di puncak Alap-Alap. Dan saat ini tenda sudah berdiri, alhamdulillah aman. Dan Chef Virga sudah langsung beraksi ini mengupas kentang, diawasi oleh Pak Direktur. Ngawasi handphone. Direkturnya mengawasi tok. Direkturnya golek sinyal. Emang ngira sinyal. Ono. Oke, selamat malam Sobat Petualang. Malam ini rencananya kita mau masak Sop. sayur sop Sama kuwi sarden. sama sarden. Oke. Kok ada berapa? Oh, kena angin nih. Iya, jadi jarang-jarang ya biasanya kalau kita naik gunung itu biasanya hanya mie. Cuma kalau sama Mas Virga ini memang karena dia sukanya masak-masak, jadi ikut aja pokoknya. Manut CV. Oke, menu pertama tadi sup sayur sudah masak. Selanjutnya menu berikutnya adalah Sarden. sarden ikan. Kok satu dok? Kis mbok paten nih? Mas, kangen nih. Tak cop ya. Iya, jadi sayur sop sudah jadi aman. Ban sih. Yang apa? Banyu dah. Kemudian ini wedang jahe. Lho, banyu kuwi lemburimu kuwi. Wong aku banyu kuwi ora apa-apa. Banyu kuwi lho. Hah? Banyu kuwi lemburimu kuwi lho, Bos. Memangnya kangelan deh. Iki lemburimu. Burimu wae. Mbah-mbah. Jadi ini sop, ini wedang jahe, ini sarden. Ya, kita lihat tragedi. Kita membawa telur. Akankah jadi apa? Ada sing pecah dah. Tutup kabeh. Masa gak sampe ini ono banyu lho. Terus ono banyune. Kita bawa telur cuma diplastikin aja tanpa dikasih apa-apa. Hasilnya aman, alhamdulillah. Nanti buat masak omelet. Kipi iki. Ndak isan apa? Cocok lho. Selamat pagi Sobat Petualang, salam dari puncak Alap-Alap. Pagi ini kita sudah bangun dan menikmati pagi hari di puncak. Mas Virga sudah selesai memasak omelet mie. Omelet ekonomis. Kenapa Mas? Kayak ekonomis? Maka bahan seadanya. Dan ini adalah view dari puncak Alap-Alap, tempat kita bermalam tadi. Lautan awan, kemudian di sebelah sana Gunung Telomoyo, samar-samar matahari, semburat, lautan awan, Gunung Merbabu. Kemudian kita geser puncak Andong, sebelah sana Joko Pekik, cuma makam Ki Joko Pekik ya, ada makam di sebelah sana tapi tidak terlihat. Nah, sana Tugu Puncak Andong atau Tugu Puncak Alap-Alap. Ya, suasana pagi. Memang matahari tidak terik, tidak bersinar sempurna, tapi lautan awannya juara. Ini sore ya, Bisa. kurang tipis nih ya. Oh, ini tipikal sosis sing berserat tok. Nang milih kae.
Apa tuh? Sosisnya. Langsor ya. Udah kan biasanya nek sing opo, daging opo. Nah, galak mangan tok. Coba. Ya iki timek dhewe. Wis awuran wae rep. Ndok kayak kuadril tadi ngungkuli ndok padang ya. Malah nggo cemilan pokok engko muncak nang kono. Sik. Alah mati. Rep, angkat ke sumetno rep. Aku wae sing ngangkat kowe sing nyemet wae. Oke, selamat pagi sobat petualang. Prosesi masak-masak udah selesai. Kali ini kita mau Link fotoku mah kirim no, Mas. makan sarapan. Oke, selamat pagi sobat petualang. Ini adalah menu sarapan kita. Nasi goreng dan omelet mie. Omelet mie dengan telur. Ya, jelas ya omelet mie ya pasti telur. Terus ini ya nasi goreng dengan sosis dan telur. Monggo. Salam-salam mungkin buat keluarga yang di rumah. Keluarga enggak ada suka yang di sini. Bisaan ditonton. Nasi goreng paling enak sedunia. Nasi, telur, sosis. Oke sobat petualang, kita akhirnya memutuskan turun langsung dari puncak Alap-Alap tanpa ke puncak utama Andong karena memang suasananya full tembok dan kabut. Jadi kita mau langsung turun aja. Yuk kita awali perjalanan turun dengan berdoa. Mulai. Selesai. Ini ya suasana puncak Alap-Alap. Udah ada beberapa tenda tapi mau turun. Bentar, saya tak ke puncak dulu. Kalian mau turun dulu nggak apa-apa. Nih situasinya, kita tunggu dulu ya biar afdol karena kemarin kita sampai gelap. Nah ini adalah puncak Alap-Alap Gunung Andong. Tugunya memakai keramik berwarna hijau dan ada marmernya. Ini suasananya, warungnya buka. Jadi sedikit unik ya, karena kita tadi airnya sisa, airnya disumbangin ke warung. Dan itu ada mas-mas dari Semarang. Mas, Rian gak mas? Pindah mana mas? Yang puncak sebelah? Langsung turun ya? Oh, gak mas? Ini ada yang berbenah, nah ini ada adik-adik juga ikut naik. Nggak mas, Mbak Rin. Nah ini pesanan turun Erga sama Mas. Doni udah di bawah, cepat banget pasti. Nah itu udah kelihatan di depan Erga dan Mas Doni. Kita menuju ke area Batu Pelawangan atau Pertapan. Aduh, kayaknya harus pelan-pelan daripada kakinya malah cedera. Kondisinya tadi pagi lautan awan sebentar, cuma terus ya kabut, nggak kelihatan apa-apa. Kemungkinan nanti siang atau sore kalau lihat perkiraan cuaca itu juga bakalan hujan lagi seperti kemarin. Gerimis hujannya, nggak yang deras. Oke ya, ini kondisi kita sampai Batu Pertapan atau Pelawangan kemarin. Nih Mas Doni ada di depan dengan
kondisi jalur yang tidak begitu lebar dan kanan kiri jurang, turunannya cukup curam. Masih bisa senyum-senyum, tapi suruh foto di atas batu nggak berani. Mas Doni setelah lalu via Cemoro Sewu, kali ini lewat Andong via Pendem. Nggak tahu setelah ini kemana. Burung. Setelah ini kemana Mas Doni? Perahu, Semeru, Rinjani. Mau ke Rinjani, Mas Doni. Gunung terindah di Indonesia. Nah, rete tekan nginggil Bu, biasa nih kan? Niki tuh ginangket Pak. Pasti kumpul tak mriki Pak. Gajan nggih Bu niki. Napa sukete campur napa? Nggih, campur. Pelan-pelan ya Pak. Nggih. Angel. Nggih Bu. Nggih. Kita sampai pos 1 Kenongan. Saya mau istirahat dulu di pos. Mas Doni di belakang. Rencana mau langsung lanjut ke bawah. Mau nyoba fisik. Bawa tas full pack dan sepatu baru. Mau nyoba turun Andong tanpa istirahat. Saya tak istirahat dulu di sini sambil nunggu Hirga. Ya, kita istirahat di pos dulu. Ya Mas. Ini Hirga sudah tampak dari atas. Oh, 12 ke alon-alon. Rasah minggu. Hah? Suwe rek ngene iki. Oh, ora dilit. Kali jarakku cedak nang arep. Jarak ngene tok. Lundung bar pasir. Pleset jikelku nut ngono hari tak alon-alon. Alhamdulillah. Ora apa-apa. Wediku kecenglak nih. Lanjut. Ya. Ngarep laran yang protelan guys. Campground. Ini kursi Kak. Ya, sobat petualang, ternyata di bawah pos 1 itu ada mata air buatan dari keran ini. Saya juga baru tahu. Setahu saya itu dulu adanya di jalur sawit saja. Sekarang di sini juga diadakan air, cuma kecil. Bekas di boy. Hirga sudah kembali lincah dan sehat karena sudah mau sampai batas rimba. Ora kerja lah. Kepleset lawat di bantah. Tebine mesti keletak gitu anu. Alhamdulillah kita sampai di Jalan Paving, habis pintu rimba dan suasananya Teman-teman baru. berkabut gelap. Di belakang ada rombongan dari Magelang rame-rame. Dari Magelang. Guru sekolah TK WSD. Ya, SKBTK SBTH. Hai, salam kenal ya. Naik dari sawit ya? Dari sawit turunnya coba lewat jalur Perantunan.
Perantunan. Wih, jauh banget sampai Ungaran. Pendam. Korek. Pendem. Maaf ya. Menikmati suasana pegunungan dengan kabut yang tebal, sertai masyarakat yang sedang mengurus tanaman. Mereka di kebun, ada yang pupuk, ada yang panen. Bu. Nggih, Bu. Tomatnya gede-gede, hijau-hijau. Ya juga sama Mas Doni pastinya udah sampai bawah. Yuk, kita kejar. Ya sobat petualang, syukur alhamdulillah kita sampai kembali di base camp Pendem. Oke, demikian tadi vlog kita kali ini. Kita sambung di petualangan yang lain. Sampai jumpa. Dadah.